Halo teman-teman semua, balik lagi ya dengan aku, Aya Rohim Aminuddin, mahasiswa Universitas Diponegoro, Prodi Teknologi Rekayasa Otomasi Sekolah Vokasi. Nah, kita melanjutkan video yang sebelumnya ya. Sebelumnya kan kita udah membahas tentang pemrograman bahasa C, membahas tentang dasar-dasar dari bahasa C++ itu sendiri. Maksud saya C++ ya. Nah, untuk video kali ini kita akan lebih mendalami ya tentang bahasa C++. Kita akan belajar fundamentalnya. Nah, jadi yang pertama itu di C++ itu pasti kan ada namanya variabel, tipe data, dan juga konstanta. Seperti yang udah aku jelasin juga di Python, sebenarnya tuh untuk pengertiannya tuh sama. Variabel itu digunakan untuk menyimpan data. Terus tipe data juga sama kayak di Python, ada integer, float, double, char, boolean, dan string. Sama juga kayak di Python. Nah, konstanta itu, nah bedanya di sini. Kalau kayaknya di Python juga ada sih. Nah, konstanta itu nilainya tidak dapat diubah. Dia menggunakan sintaksnya itu const, const. Nah, contohnya seperti ini, const integer tahun 2020 tahun sama dengan 2025. Nah, yang kedua ada array dan std vektor. Nah, di sini ada yang baru nih. Kita di Python kan belum ada std vektor ini. Nah, kalau di C++ ada. Untuk array itu ukurannya tetap akses menggunakan indeks. Tapi kalau vektor dia dapat bertambah ukuran secara dinamis. Contohnya seperti ini. Integer angka 3, 1, 2, 3. Itu kalau array. Tapi kalau vektor dia bisa menambah elemen. Dari sini kita nambahkan data pushback 7. Berarti di sini bakalan ada 4, 5, 6 terus 7 lanjutannya seperti itu. Terus yang ketiga itu ada input pengguna. Nah, input pengguna tuh ada cin untuk input sederhana tanpa spasi. Terus yang kedua ada getLine untuk input dengan spasi. Contohnya seperti ini, string nama getLine cin koma nama. Ntar saya minum dulu ya. Oke, kita lanjut ya. Yang keempat ada fungsi dan scope variable. Nah, di Python kan juga ada tuh fungsi dan juga scope variable. Sebenarnya sama juga pengertiannya. Fungsi itu digunakan untuk membagi program menjadi bagian kecil. Jadi kayak ya kalau di Python kan apa namanya? Namanya kan def nama fungsinya gitu kan. Nah, terus kalau scope variable itu juga ada dua, terbagi menjadi dua maksudnya. Ada lokal dan juga global. Kalau lokal itu hanya di dalam fungsi atau blok. Jadi kita misalkan bikin variabel di dalam fungsi itu variabelnya hanya terdefinisi di fungsinya doang. Tapi kalau di global itu dapat diakses semua fungsi. Misalkan kita punya sebuah fungsi dan di dalam fungsi tersebut ada variabel, terus kita pengen manggil variabel tersebut, kita nggak bakal bisa mengakses karena itu hanya berfungsi di dalam fungsinya tersebut seperti itu. Nah, ini contohnya kalau di di C++ itu pakainya nggak def tapi int, global. Contohnya global var sama dengan 100 int kali. Nah, ini a int a int b, return nanti a dikali b seperti itu. Ntar saya ngecek dulu ya. Oke, aman. Lalu selanjutnya yang kelima ada komentar. Nah, komentar itu digunakan untuk memperjelas kode. Nah, kalau di Python itu kan pakainya pagar ya. Tapi kalau di C++ itu pakainya garis miring 2 slash gitu. Komentar satu baris bisa, tapi harus pakai bintang. Slash bintang, terus di ujung juga slash bintang. Nah, tapi sebenarnya juga ada fungsinya sih. Kalau yang ini itu komentar satu baris, tapi kalau yang ini itu banyak baris. Misal barisnya banyak banget, disarankan untuk pakai yang ini. Tujuannya itu biar kodenya itu rapi dan mudah dipahami. Terus yang berikutnya itu ada namespace. Menghindari konflik nama, std ya, adalah namespace standar. Jadi kita harus menggunakan std ini, using namespace std.
alternatif dari stdcode seperti itu. Terus sekarang kita kan udah materinya kurang lebih seperti ini. Mungkin untuk lebih jelasnya bisa kita demokan langsung saja ya di mana di Visual Studio Code. Nah, ini untuk di Visual Studio Code-nya. Jadi di sini aku udah bikin sebuah program. Aku udah ada sebuah program dari masing-masing struktur. Ya, masing-masing struktur seperti variabel, tipe data, konstanta, terus konstanta, array vektor seperti itu. Nah, biar lebih jelas mungkin aku bisa jelasin dikit untuk kodenya. Lalu aku coba running biar kalian juga paham ya. Nah, untuk yang pertama, variabel untuk yang program variabel ini variabel dengan berbagai tipe data. Di sini ada integer age 20. Integer masih ingat kan? Integer itu bilangan bulat. Kalau double itu bilangan desimal. Kalau char itu karakter. Tapi kalau di Python itu nggak usah dikasih char, dia tinggal grade terus dikasih tanda petik, itu udah termasuk string kok. Tapi kalau di C++ harus di spesifikasi lagi itu karakter gitu. Boolean is student sama dengan true, string name sama dengan Budi itu. Oh iya, ternyata beda ya char sama string. Kalau char itu dia pakainya petik 1, kalau string 2. Oke, untuk yang code, untuk yang di sini itu dia mengeluarkan output ya, karena ini tanda panahnya tuh keluar, berarti dia mengeluarkan output. Cout atau code, dia mengeprint name. Nah, kita bisa lihat ini tuh sebenarnya di dalam fungsi guys, integer main. Jadi mainnya tuh di sini, ini fungsi main. Nah, mungkin aku belum jelasin juga ya untuk yang di atas ini, include IOStream, terus ada include string buat yang ini, dan using namespace std, gunanya buat nggak ada konflik tadi namanya. Oke, dan variabel di sini dan dari berbagai tipe data itu bakal di print di sini. Code name sama dengan dia manggil variabel nama, terus inline tuh maksudnya beda baris. Misalkan kita bikin ini pengen menjadi beberapa baris kan sesuai ininya, itu dibikin inline. Tapi kalau nggak dibikin inline itu bakal kayak memanjang gitu. Misalkan nama, misalkan sebelahnya masing-masing juga age atau umurnya itu di sebelah kanannya, nggak di bawahnya, seperti itu ya. Nah, mungkin untuk lebih jelasnya aku langsung itu ya, running ya. Aku compile terus running. Nah, kita bisa lihat age namanya Budi, age-nya 20, tingginya 170,5, A, student 1, berarti dia true. True kan bisa diartikan 1 gitu. Nah, ini untuk yang program variabel. Terus yang kita lanjut yang konstanta. Nah, dia memakai include yang sama juga, IOStream dan juga using namespace std. Terus dia masih di dalam fungsi main. Setauku emang kayaknya kalau pengen program C++ tuh harus di dalam fungsi main sih, biar dia bisa menampilkan output. Nah, maksudnya konstanta tuh di sini. Jadi nilainya ini nggak bakal berubah dan nggak bakal bisa diubah seperti itu. Nah, untuk penggunaan konstanta, misalkan double radius 5, double area P dikali radius. Di P-nya tetap senilai ini dan radiusnya 5. Nah, lalu mengeluarkan output area lingkaran dengan radius dari perhitungan ini adalah radiusnya kan 5, terus area perhitungan P kali radius. Terus menampilkan output nilai konstanta. Nah, nilai konstantanya bakalan tetap ini, nggak bakal berubah. Kita coba running ya. Sebelum itu mau cek dulu deh. Aman. Oke, mungkin bisa langsung running aja ya.
tunggu. Nah, bisa kita lihat area lingkaran dengan radius 5 adalah sekian, karena hasil dari perkalian pi kali radius. Nah, nilai konstantanya tetap kan, tetap segini, sama sesuai sama ini, karena dia konstan gitu guys. Ini untuk yang konstanta. Oke, kita lanjut ya untuk yang array vektor. Oke, kita lanjutkan lagi ya teman-teman. Terakhir kan tadi di konstanta nih. Sekarang kita lanjut yang array vektor. Nah, di sini ada tambahan baru nih. Kita menginclude vektor karena kita memakai array vektor seperti itu. Nah, ini fungsi di dalam. Nah, seperti yang aku bilang, itu masih di dalam fungsi main. Untuk array statis itu dia seperti ini contohnya. Integer number 3. Arraynya ada 3. Terus kalau arraynya 3 berarti kan dia nggak bisa ditambah lagi kan. Itu yang disebut statis. Kayak udah paten gitu. 3 doang. 10, 20, 30. Lalu dia mengeprint atau mengeluarkan output array elemen ini 3 ini pasti nanti dikeluarin. Tuh. Terus itu untuk yang array statis. Terus di sini adalah untuk yang vektor array dinamis. Jadi namanya aja dinamis ya. Berarti nggak dikasih nama dong. Nggak dikasih apa ya, nilai untuk arraynya tuh ada berapa. Soalnya nanti tuh bisa ditambah. Kayak misalkan di kan ada 3 array, Alice, Bob, sama Charlie. Misalkan aku pengen nambah elemen lagi, bisa nggak? Bisa dong. Kayak di sini aku spasi terus aku tambah lagi. Misalkan namanya siapa? Udin misalkan. Bisa gitu. Untuk bedanya di dinamis itu seperti itu. Terus ini untuk mengasah dan menampilkan dia memakai for loop. Dia menampilkan name-nya ini. Nah, ini kan yang dipanggil names. Kalau ini dia manggilnya indeksnya itu, nama array-nya. Seperti itu. Oke, mungkin bisa langsung aku contohin aja ya. Aku jalanin. Compile terus di run. Kita tunggu lagi. Nah, oke. Bisa kita lihat array elemen 10, 20, 30. Terus yang di sini vektor elemen Alice, Bob, Charlie. Apakah kita mau mencoba? Bisa ditambahin? Bisa dong. Kalau kalian penasaran, lihat saja ini. Charlie terus Udin. Dah. Kok Udin ya? Kita save. Kita save. Coba running lagi. Kita compile lagi. Apakah akan ketambah di sini? Nah, bisa kita lihat ada nama baru, yaitu Udin. Karena ini kita memakai vektor. Tapi kalau di sini kita tambah, misalkan 40 itu nggak akan bisa, guys. Kecuali kita mengubah nilai 3 ini menjadi 4, itu baru bisa. Jadi seperti itu ya. Semoga kalian paham. Harusnya paham sih. Itu untuk yang array vektor. Selanjutnya itu yang input cin dan getLine. Terus untuk yang cin itu masih di dalam fungsi main lagi. Nah, kita punya variabel age dan string name. Nah, input menggunakan cin itu kita kan enter your age. Nah, kita kan disuruh menginputkan suatu yang disuruh ini kan. Kita menginputkan umur, misalkan 17. Nah, itu akan disimpan ke dalam variabel age. Dia pakai cin. Kayak gitu. Terus membersihkan buffer sebelum getLine ini. Di sebelum getLine dia membersihkan dulu. Terus yang untuk input menggunakan getLine itu bedanya seperti ini. Enter your full name, getLine cin sama engine, name. Itu. Jadi bedanya kalau cin ini pakai cin doang, kalau getLine ini dalamnya ada cin dan juga manggil variabel nama ini. Kita bakal simpan di variabel mana. Kita langsung jalanin aja ya. Ini untuk outputnya. Kita coba jalanin.
enter your age 20, enter your full name, Rahim. Nah, bisa kita lihat, hello Rahim, you are 20 years old. Seperti itu. Nah, kurang lebih seperti itu ya untuk yang input chain guideline. Terus kita lanjut ke fungsi sederhana nih. Nah, seperti yang aku bilang tadi, fungsi kan pakainya int. Nah, sini nggak ada yang baru di include-nya dan masih pakai using namespace std. Nah, fungsi dengan parameter return nih. Jadi kita bikin sebuah fungsi yang namanya add numbers. Jadi int integer a, integer b. Jadi kita harus memasukkan nilai ini, return a plus b kalau ini. Tapi kalau yang ini multiply itu perkalian, integer x, y. Kalau kita masukkan ab, dia bakal dijumlahin. Tapi kalau masuknya x, y bakal dikaliin. Nah, kita untuk di main programnya, integernya integer x dikasih nilai 5, lalu y-nya 7. Nah, hasil penjumlahannya untuk yang ini, integer sum add number, yang ini nih penjumlahan x, y, nilainya ini. Coba kita langsung jalanin aja ya. Oh, tahu. Oh, berarti salah tadi ya. Harusnya meskipun ini nilainya A, B, misalnya kita punyanya X, Y, tetap bisa ya. Mari kita buktikan saja. Nah, bisa kita lihat hasil penjumlahannya 12. Benar berarti tetap bisa meskipun di sini itu nilainya A dan B. Meskipun kita punyanya X, Y, tetap bisa dijumlahkan. Itu 7 tambah 5, 12. Dan 7 dikali 5, 35. Seperti itu ya. Ini untuk yang fungsi sederhana. Terus kita langsung lanjut ke scope variable. Sebelumnya kita cek dulu apakah aman. Nah, di scope variable ini itu seperti yang udah aku jelasin di materinya tadi. Nah, kita punya variabel global itu 100. Terus kita punya variabel di dalam fungsi nih. Nah, variabel lokal dalam fungsi show values itu 50. Kita mau akan local value di dalam fungsi itu local value, nanti bakal nilainya tuh 50. Terus yang global value dia manggil ini tetap bisa 100. Nah, ini main programnya. In lokalnya in local main itu 200 variabel lokal di dalam main. Jadi ini sama ini tuh beda main. Jadi variabel lokalnya beda. Nah, kalau yang ini global value sama, dia bakal manggil yang 100. Yang beda tuh di sini sama ini doang. Coba kita langsung jalanin aja programnya. Bentar, tunggu dulu. Nah, bisa kita lihat kan, global value dari main 100. Jadi manggil yang ini. Tapi local value-nya, local value dari main ini 200. Terus local value dalam fungsi ini 50. Terus global value sama. Ini yang dipanggil sama ini sama kan ini. Kalau local value dia manggil per fungsi seperti itu. Semoga kalian paham ya. Terus kita lanjut ke, nah untuk penjelasan namespace sebenarnya tadi udah sempat aku jelasin sih. Mungkin bisa aku jelasin lagi lebih detailnya ya. Namespace itu cara untuk mengelompokkan nama fungsi variabel kelas agar tidak bentrok dengan nama lain. Dalam C++, banyak fitur standar disimpan di dalam namespace bernama std. Contoh fitur dalam std itu semacam std code, std string, std vector, dan std inline. Tanpa namespace, nama-nama tersebut bisa berbenturan dengan nama buatan pengguna kayak gitu. Jadi kita untuk memudahkan biar nggak bentrok itu kita harus menggunakan namespace itu. Untuk kegunaan itu secara paling umum itu using namespace std seperti yang udah di program-program sebelumnya udah aku contohin tadi kan. Nah, kelebihannya tuh apa? Dia menulis kode lebih singkat. Kekurangannya kurang aman untuk proyek besar karena berpotensi terjadi konflik nama seperti itu.
Terus untuk yang ketiga, mengakses tanpa using namespace std. Cara eksplisit lebih aman. Nah, kayak gini. Kelebihannya, kalau misalnya kita nggak pakai namespace, tuh nggak ada konflik nama. Umumnya digunakan pada aplikasi atau library. Tapi kekurangannya itu penulisan lebih panjang. Nah, kita coba bedah ya. Kita coba breakdown untuk penggunaan nama std. Nah, saya tahu. Kalau kita menggunakan using namespace std, jadi di sini kita nggak perlu menambahkan std seperti yang di sini. Nah, ini kan ada di depannya std nih. Di sini nggak ada. Nah, jadi karena kita udah udah jadiin variabel lah di sini. Jadi kita tinggal ya program aja, nggak perlu nambahin gini. Tapi kalau kita nggak pakai namespace, kita harus pakai std manual ya. Jadi makanya penulisannya itu lebih panjang seperti itu. Nah, untuk alternatif praktis, aman ya? Oke, masih aman. Alih-alih menulis std terus-menerus, kita bisa memberi alias atau namespace ayo sama dengan std. Nah, kita bisa ubah dari std tadi menjadi ayo. Nah, seperti ini nilai std, daripada nulis std terus kan, kita ubah jadi ayo aja. Kelebihannya lebih singkat dari std, namun tetap aman gitu. Kapan sebaiknya menggunakan mana? Untuk metode using namespace std cocok untuk program kecil, untuk pembelajaran aja. Dan kelebihannya itu singkat, kekurangannya potensi konflik nama. Terus yang metode std code langsung kan, nggak pakai namespace, itu untuk proyek besar cocoknya, untuk library. Kelebihannya aman dan terkontrol, tapi kekurangannya programnya jadi lebih panjang. Untuk alias namespace itu proyek sedang, singkat dan aman kelebihannya. Lalu kekurangannya membuat alias tambahan, kayak kita mungkin mau buka alias tambahan namanya. Seperti itu. Ya, untuk kesimpulannya, namespace std adalah wadah untuk semua fitur standar C++. Anda bebas memilih pendekatan sesuai kebutuhan, namun untuk kode profesional biasanya lebih disarankan menggunakan std code secara eksplisit atau alias nama seperti namespace ayo sama dengan std untuk menjaga keamanan penamaan sambil tetap ringkas. Oke. Nah, sekarang kita mencoba mengimplementasikan yang udah kita pelajarin barusan, tipe data, struktur, konstanta, array vektor, dan juga semuanya yang ada di sini termasuk fungsi, scope variable ke dalam sebuah project latihan, latihan. Ini ada latihan konversi suhu. Ini ada programnya. Di sini tuh udah menggunakan tipe data, variabel, lalu menggunakan kalau konstanta nggak dipakai sih ini. Terus menggunakan input chain. Terus pakai fungsi juga ini. Fungsi seperti itu. Mari kita coba run aja. Kita compile terlebih dahulu. Nah, jadi programnya seperti ini. Jadi kita disuruh milih mau konversi suhu Celcius ke Fahrenheit atau dari sebaliknya Fahrenheit ke Celcius. Aku pengen satu aja, Celcius ke Fahrenheit. Nah, suhu Celcius katakanlah 50. Fahrenheitnya tuh 122 kayak gitu. Jadi kenapa bisa 122? Jadi di sini udah ada perhitungan nilai Fahrenheit tuh didapat di sini nih. Tuh Fahrenheit. Nilai Celcius yang kita input tadi 50 dikali 9/5 terus ditambah 32. Seperti itu. Oke, mungkin nah kalau di sini if choice ini ya kalian sudah tahu lah ya. Kita udah pelajarin juga di Python. Ya aku breakdown bentar deh. Jadi ketika choice-nya itu sama dengan 1. Jadi kita kan memilih 1 nih di sini. Itu maka dia akan masukkan suhu dalam Celsius. Tapi kalau else if choice-nya 2, maka dia akan masukkan suhu dalam Fahrenheit. Tapi kalau tidak kedua ini, maka pilihan tidak valid. Seperti itu. Oke, mungkin bisa lanjut ke ini kan ada 2 lagi nih sebenarnya. Kita ke latihan kalkulator aja lah. Kita ambil 2 contoh latihan aja.
buat agar kalian tuh paham gitu. Kita juga sekalian belajar mengimplementasikan. Oke, langsung kita running aja untuk program kalkulator sederhana. Sini juga menggunakan ya variabel tipe data, terus menggunakan fungsi seperti itu. Nah, di sini ada yang baru, ada switch. Switch itu sebenarnya switch case itu sebenarnya mirip fungsi sih, tapi mungkin kita bakal pelajarin lagi ke depannya lebih mendalam lagi, belajar tentang switch case. Nah, gini kalkulator sederhana. Masukkan angka pertama, katakanlah 5. Kedua, masukkan operator. Nah, karena di sini kita pakai switch case, jadi ketika case-nya plus, dia akan menjumlahkan nama yang kita input awal dengan yang kita input setelah kita milih operator. Seperti itu. Ini juga ada case plus, negatif dikurang, ditambah, dikurang, dikali, dibagi, seperti itu. Masukkan operator minus 2, harusnya hasilnya 3. Nah, hasilnya 3. Oke, kita silakan. Jadi seperti itu ya. Jadi misalkan minus, dia bakalan manggil switch case yang minus ini. Kan minus sama. Jadi dia panggil yang ini, hasil A dikurang B ke line break. Seperti itu. Lalu return 0. Program selesai. Jadi kurang lebih seperti itu untuk latihan atau demo atau implementasi kita tentang fundamental C++ ya. Mungkin cukup sekian video kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian, dan jangan lupa diterapin juga, dipelajarin, dicoba-coba. Terus tunggu video-video selanjutnya. Dadah.